Ya, katanya, "The fights are for real. We don't like each other." Assalamualaikum, halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Buat yang baru bergabung di channel ini, ya channel ini sebenarnya berisi tentang cerita-cerita tentang band atau musisi yang ada di seluruh dunia. So, di video kali ini saya bakal cerita sedikit tentang sebuah band yang berasal dari Inggris, yang dua di antara para personilnya ini selalu berantem. Ya, mereka kakak adik sih. Hal yang wajar, cuman gak wajar kalau berantemnya ini udah tahunan gitu. Kalau nggak salah, mereka sempat mencoba untuk baikan, tapi ya nggak tahu nih. Bandnya adalah Oasis. Yuk, kita bahas sedikit. Ya, perang dingin antara dua saudara ini lama banget ya, sampai ke anak-anaknya katanya juga ikutan perang dingin nih. Mereka sempat berantem yang lumayan gede pas manggung terakhir mereka di Perancis. Dan ini salah satu penyebab band mereka bubar. Dan akhirnya penyebab pertengkaran Noel dan Liam ini akhirnya terungkap nih. Ya, hal ini akhirnya terungkap di acara The Graham Norton Show. Tapi sebelum masuk ke sana, kita bahas sedikit yuk gimana perjalanan singkat karir Oasis di dunia musik. Let's go! Oasis adalah grup musik rock Inggris yang terbentuk di Manchester pada tahun 91. Pada awalnya, nama band ini adalah The Rain, yang dibentuk sama Chris Hutton pada vokal, Paul Arthur pada gitar, Paul McGuigan pada bass, dan Tony McCarroll pada drum dan perkusi. Karena mengalami ketidakcocokan dengan Hutton, Arthur pun mengajak kenalannya yang bernama Liam Gallagher sebagai pengganti. Liam kemudian menyarankan mengubah nama band mereka menjadi Oasis. Nama band ini terinspirasi dari sebuah poster In Spiral Carpets yang ada di dinding kamar Gallagher bersaudara. Ya, ini adalah salah satu venue yang tertera di poster tersebut, adalah Oasis Leisure Centre di daerah Swindon, Wiltshire. Oasis pun tampil untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus tahun 91 di klub Boardwalk, Manchester. Kakaknya Liam, Noel Gallagher, yang saat itu menjadi roadie In Spiral Carpets, pergi menyaksikan band adiknya bermain. Meskipun Noel dan teman-temannya tidak menganggap Oasis bermain cukup spektakuler malam itu, dia mulai mempertimbangkan kemungkinan menggunakan band adiknya sebagai jalan untuk lagu-lagu yang telah ia tulis selama beberapa tahun. Noel pun mendatangi Oasis meminta bergabung dengan syarat dia akan menjadi penulis lagu tunggal dan pemimpin dari band itu. Ya, serta bahwa mereka akan merintis sukses komersial secara bersungguh-sungguh. Arthur mengenang, dia memiliki segudang ide. Ketika dia baru masuk, kami hanyalah band yang membuat kegaduhan dengan 4 macam suara. Tiba-tiba saja banyak sekali ide baru, katanya. Akhirnya Oasis bersama Noel Gallagher menggarap konsep musikal yang bersandar pada kesederhanaan. Pada tahun 94, Oasis mengeluarkan album pertama mereka yang berjudul Definitely Maybe. Dan di album ini ada beberapa lagu mereka yang membuat awal nama mereka naik di dunia permusikan Inggris, seperti Supersonic, Columbia, Shakermaker, dan Live Forever. Album pertama mereka lebih tepatnya dirilis pada September tahun 94. Oasis mengeluarkan single nomor 1 pertama mereka pada April tahun 95 dengan lagu Some Might Say. Pada saat yang sama, drummer Tony McCarroll dikeluarkan dari Oasis. Terkait keluarnya McCarroll, dirinya mengatakan bahwa dia secara tidak terhormat dikeluarkan dari band atas alasan bentrokan pribadi dengan Gallagher bersaudara. Ya, mulai ada sedikit percikan-percikan ya. Dan Gallagher di lain pihak meragukan kemampuan musikal McCarroll. Dan Noel bilang, aku menyukai Tony sebagai seorang geezer, tapi dia tidak akan mampu memainkan drum untuk lagu baru. Dan akhirnya McCarroll diganti sama Alan White, mantan anggota Star Club dan adik dari perkusionis Steve White, yang diterima atas rekomendasi Paul Weller kepada Noel. Pada bulan Mei tahun 95, Oasis mulai merekam materi baru untuk album kedua mereka di Rockville Studios. Saat itu, Oasis telah merekam salah satu konser mereka yang kemudian dirilis sebagai Live by the Sea. Album kedua Oasis yang berjudul What's the Story, Morning Glory, dirilis pada tahun 95.
dan mendapat sukses komersial sebagai album penjualan terbaik keempat dalam sejarah UK Album Chart dengan lebih dari 4 juta kopi terjual. Album tersebut membuahkan 2 hit single, Wonderwall dan Don't Look Back in Anger. Oasis tampil dalam konser tunggal terbuka pertama mereka di Main Road, Manchester pada 27 dan 28 April tahun 96. Malam kedua konser tersebut terdapat dalam video There and Then yang juga dirilis pada akhir tahun 96. Seiring karir mereka yang mencapai puncaknya, Oasis menampilkan konser di Knebworth pada 10 dan 11 Agustus. Tiket kedua pertunjukan tersebut terjual habis dalam hitungan menit. Jumlah penonton sebanyak 250.000 orang dalam 2 malam dengan 2,5 juta orang mengantri untuk tiket tersebut. Pada saat itu menjadi rekor terbaru untuk konser terbuka di Inggris. Dan hingga hari ini menjadi permintaan terbesar dalam satu pertunjukan dalam sejarah Inggris. Oasis menghabiskan akhir 96 dan awal 97 di Abbey Road Studio, London dan Rich Farm Studio, Surrey untuk merekam album ketiga mereka, Be Here Now. Ya, tapi dengan adanya perselisihan antara Gallagher bersaudara mewarnai sesi rekaman. Be Here Now dirilis pada bulan Agustus tahun 97, didahului oleh single nomor 1, Do You Know What I Mean. Album tersebut menjadi album paling dinanti dan menjadi subjek pemberitaan media. Pada hari pertama rilis, Be Here Now terjual lebih dari 350.000 kopi dan pada akhir minggu mencapai penjualan 696.000 kopi, membuatnya menjadi album dengan penjualan tercepat dalam sejarah Inggris. Album tersebut memasuki chart Amerika Serikat Billboard 200 pada posisi 2 dengan penjualan 152.000 kopi, di bawah ekspektasi sebenarnya, yang ekspektasinya adalah 400.000 kopi. Ya, ini pastinya dianggap mengecewakan. Namun, penilaian awal media positif. Begitu hype album telah hilang, Be Here Now dikritik karena dinilai kembung dan dibuat-buat, dengan kebanyakan kritik fokus kepada durasi beberapa lagu yang terlalu panjang, suara yang lebih berat, dan overproduksi. Dan album keempat Oasis, Standing on the Shoulder of Giant, dirilis pada bulan Februari tahun 2000 dengan penjualan minggu pertama yang cukup baik. Album tersebut memuncaki posisi pertama di chart Inggris dan nomor 24 di chart Billboard 200. 3 single yang dirilis di album tersebut adalah Go Let It Out, Who Feels Love, dan Sunday Morning Call, di mana kesemuanya berhasil memasuki 5 besar chart Inggris. Video untuk single pertama Go Let It Out direkam sebelum bergabungnya Bell, sehingga terdapat formasi yang tidak umum dalam video tersebut, dengan Liam pada gitar rhythm, Archer pada gitar lead, dan Noel pada bass, beserta dengan keluarnya para anggota pendiri. Oasis membuat beberapa perubahan kecil pada suara dan gambaran mereka. Sampul album mereka selanjutnya menggunakan logo Oasis baru yang didesain oleh Game Archer. Album keempat mereka juga merupakan yang pertama bagi Oasis untuk menyertakan lagu karangan Liam Gallagher. Musik dalam album tersebut juga lebih memiliki pengaruh psychedelic dan eksperimental. Album keempat mereka hanya mendapat penilaian hangat-hangat kuku dari penggemar dan hingga saat ini, Standing on the Shoulder of Giant adalah album studio Oasis berpenjualan paling rendah. Sepanjang tahun 2001, Oasis membagi waktu antara pertunjukan live keliling dunia dan sesi rekaman album kelima. Album berikutnya, Heathen Chemistry, album pertama Oasis dengan anggota Andy Bell dan Game Archer, dirilis pada bulan Juli tahun 2002. Album tersebut berhasil mencapai posisi pertama di Inggris dan posisi 23 di Amerika Serikat. Walaupun para pengamat memberikan penilaian beragam, terdapat 4 single dari Heathen Chemistry, yaitu The Hindu Times, Stop Crying Your Heart Out, Little by Little atau She Is Love, dan Songbird. Ya, katanya album ini juga banyak melakukan eksperimen dari album sebelumnya, dan lebih rock lah katanya gitu. Dan di album ini semua mendapat porsi yang sama, maksudnya dalam menyumbangkan lagu, kecuali katanya si White tadi. Setelah mengalami banyak pergolakan, album ke-6 Oasis akhirnya direkam di Capitol Studios, Los Angeles sejak Oktober hingga Desember tahun 2004. Dan produser Dave Sardy mengambil alih peran pimpinan produksi dari Noel, yang memutuskan untuk mundur dari tugas tersebut setelah selama 1 dekade memimpin produksi album Oasis. Pada bulan Mei tahun 2005, setelah 3 tahun lamanya dan banyak sesi rekaman yang terbengkalai,
Oasis merilis album ke-6 mereka yang berjudul Don't Believe the Truth, yang sekaligus memenuhi kontrak mereka dengan Sony BMG. Album ini mengikuti langkah Heathen Chemistry sebagai proyek kolaboratif dan bukan album yang ditulis oleh Noel seorang. Album tersebut menjadi album pertama Oasis setelah 1 dekade yang digarap tanpa Alan White. Sekaligus menjadi kontribusi studio pertama perdana bagi Zak Starkey. Album tersebut secara umum dipuji sebagai album terbaik Oasis sejak Morning Glory, baik oleh pengamat maupun penggemar, dan membuahkan 2 single nomor 1, yaitu Layla dan The Importance of Being Idle. Sementara single lainnya, Let There Be Love, memasuki posisi kedua. Oasis meraih 2 penghargaan dalam Key Awards, 1 untuk People Choice Award khusus dan kedua untuk Don't Believe the Truth sebagai album terbaik. Mengikuti jejak 5 album sebelumnya, Don't Believe the Truth juga berhasil memuncaki posisi pertama UK Album Chart. Dan pada tahun 2008, Oasis merilis album terakhir mereka yang ke-7 yang berjudul Dig Out Your Soul. Album tersebut adalah album paling terakhir Oasis sebelum mereka membubarkan diri dikarenakan perselisihan antara Gallagher bersaudara yang bermula pada 28 Agustus tahun 2009, yaitu insiden perkelahian antara Gallagher di area belakang panggung yang dilaporkan bahwa Liam sampai merusak gitar Noel. Dan manajer Oasis pun mengumumkan pembatalan konser di festival Rock and Shine hanya beberapa menit sebelum konser dimulai, dan juga pembatalan keseluruhan tur Eropa dan sebuah pernyataan bahwa Oasis tidak ada lagi. 2 jam kemudian, sebuah pernyataan dari Noel muncul di situs Oasis tertulis bahwa dengan sedikit kesedihan dan kelegaan hebat, aku keluar dari Oasis malam ini. Orang boleh menulis dan berkata sesuka mereka, tapi aku benar-benar tidak bisa bekerja dengan Liam sehari lebih aja, katanya gitu. Dan pasca bubar, Liam beserta sisa personel Oasis membentuk sebuah band baru. Pada 19 November tahun 2009, Liam mengumumkan bahwa dia akan mulai merekam materi baru bersama Game Archer, Andy Bell, Chris Sherrock, dan Jeff Wotton, dengan kemungkinan rilis album pada Juli tahun 2010. Dan mereka juga menghabiskan waktu secara bersama-sama hingga bulan Desember tahun 2009 untuk memikirkan apakah mereka akan menggunakan nama Oasis atau nama lainnya. Dan terkait isu penggunaan nama, Liam Gallagher juga berkomentar. Katanya, jika kami tidak mendapatkan nama baru ketika album sudah siap rilis, maka kami adalah Oasis, kata seperti itu. Dan tidak lama kemudian, mereka memutuskan untuk menggunakan nama BDI. Dan di satu sisi, Noel Gallagher memulai karir solonya segera setelah rilis album The Fringier, Still Sleeping oleh BDI. Noel menyatakan dalam sebuah jumpa pers bahwa dia memiliki cukup materi untuk 2 album. Pada bulan Juli tahun 2011, dia merilis single perdana The Death of You and Me. Disusul pada bulan Oktober tahun 2011 juga dirilisnya album perdana Noel yang berjudul Noel Gallagher High Flying Birds. Album tersebut mendapat penilaian positif dan terjual sebanyak 55.000 kopi hanya dalam 2 hari pasca rilis dan total sebanyak 122.530.000 kopi pada akhir minggu pertamanya. Dan nama grup solo Noel mengacu kepada lagu karya Jefferson Airplane yang berjudul High Flying Bird yang dirilis pada tahun 74 melalui album Early Flight. Oke, itu dia sedikit cerita mengenai awal karir dari Oasis. Ya, cukup singkat, karena kalau lama-lama takutnya bosan. Nah, sekarang kita balik lagi nih, dengan pertanyaan awal tadi. Sebenarnya ada apa sih antara Liam dan Noel? Ya, ketidaksukaan Liam kepada Noel ini akhirnya terungkap pada acara The Norton Graham Show. Ya, katanya, "The fights are for real. We don't like each other." Ya, kata Liam juga udah banyak banget pihak yang pengen mempersatukan mereka. Sampai ada yang mau bayar duit loh. Sampai ada obrolan kayak gini. Sebenarnya mereka berdua itu udah nggak akur semenjak Noel berusia 19 tahun dan Liam berusia 14 tahun. Jadi ceritanya, pada waktu itu, Noel baru saja beli stereo baru. Maksudnya, ya pada zaman itu tip mungkin ya. Tip stereo lah, yang 2 speaker gitu. Dan Liam pada waktu itu baru
mulai coba-coba buat minum minuman beralkohol. Ya, bir lah lebih tepatnya. Terus nggak lama kemudian dia kebelet nih. Si Liam ini kebelet pipis. Terus karena waktu itu gelap, ya dia di mana dia bisa gitu. Dan ternyata yang dikencingin nama si Liam ini adalah tip stereo terbarunya Noel. Aduh. Ya, ternyata awal pertengkarannya dari sana. Liam kencing di atas. Sekali lagi ini pertengkaran dua orang saudara ya. Jadi mungkin hal-hal kecil itu bisa sangat menjadi besar. Ya kayak misalnya adalah di Indonesia sendiri pertengkaran dua saudara yang juga satu band, tapi syukurnya sekarang mereka udah sama-sama mengerti lah satu sama lain. Ya, kita doain aja Oasis bisa reunian, mereka bisa saling nekan ego masing-masing. Ya, sebenarnya sayang aja ya dengan band Oasis yang sudah sebesar itu hancur cuman gara-gara keegoisan dua saudara ini. Oke, sepertinya itu dulu video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ngedengar cukup mendapat banyak informasi. Dan terima kasih buat yang udah pada nonton sampai detik ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.